Buat kalian yang hidupnya udah kelewat dalam di sepak bola, pasti udah ngelewatin fase-fase ini. Fase-fase yang awalnya cuma nonton doang, komentarin wasit sama kayak orang pada umumnya. Sampai lama-lama kalian jadi cinta kepada satu klub, satu warna, sampai akhirnya ngumpulin, oh kayaknya ini bagus juga, itu bagus juga. Itu namanya adalah racun. Mulai jatuh hati sama satu klub, sama satu warna, dan dari situ jadi lebih kebiasaan yang kelihatannya simple, tapi ternyata racun, ngoleksi jersey. Kenalin, ini Ivan Ade Saputra, atau di Instagram lebih dikenal dengan nama Inter Memorabilia Collector. Orang yang gak cuma cinta sama Inter, tapi juga ngerawat tiap memori yang pernah dibungkus dalam tiap jersey yang ia punya. Halo guys, balik lagi bareng gua Dendi di program Sideline Goal Media. Di belakang gua udah banyak jersey Inter. Gua akan mengajak kalian kenalan lebih dalam dengan orang yang koleksi jersey Inter, dan bisa kalian buktikan kalau cinta pada klub bola bisa ditunjukkan dengan bentuk nyata. Kali ini gua udah bersama dengan Ko Ivan Ade Saputra. Halo Ko. Udah datang. Ini kenapa Ko Ivan sukanya Inter, dan dari tahun berapa nyukain Inter? Karena Ronaldo, Oke. Zamorano. Berarti tahun 98. Tapi apakah sebelum-sebelumnya juga nonton lain? Apa emang udah langsung Inter? Kan pasti zaman-zaman segitu masih nyari nih, mesti ngeliat-ngeliat. Sempet nonton, gue sekelibat gitu nonton Juve. Ada Vialli, Raffanelli gitu-gitu masih sempet nonton sih. Milan sempet nonton, cuman kenanya memang di Ronaldo 9 sih. Kenapa tuh waktu itu? Jadi memori yang paling kental itu pas dia UEFA sama Piala Dunia. Ya. Nah pada saat Piala Dunia itu, Ronaldonya ya kita bisa bilang lagi gacor-gacornya kan. Terus ada Zamorano juga, Chili juga nggak gitu. Maksudnya bukan yang tim unggulan tapi lumayan lah mainnya ada. Kebetulan dua-duanya main di Inter. Jadi itu awal sukanya sebenarnya. Dan mulai dari situ juga mulai ngoleksi-ngoleksi? Enggak, jadi gue koleksi itu spesifik. Jadi pas waktu kecil ya bukan koleksi jersey lah, jadi kayak gue koleksi majalah, majalah Inter gitu-gitu sih. Bukan koran, ya majalah lah, dulu majalah. Ya, inilah ya, ini sih sarung tangan kiper Julio Cesar sama Handanovic. Oke. Jadi ada yang disiapkan untuk mereka, ada yang memang dipakai. Oke. Cuman dipakai matchnya apa gue juga nggak tahu. Yang ini yang dipakai yang Cesar nih. Ini pas gue ketemu dia di Singapura tanda tangan. Oh berarti dapatnya awalnya belum tanda tangan? Awalnya belum. Nah, ini Handanovic disiapin. Kalau yang ini ya majalah-majalah program official mereka lah. Yang ini jadi Gazeta itu bikin majalah untuk review jersey Inter dari masa ke masa. Itu dari kolektor-kolektor Itali. Itu disupport sama Inter langsung tuh the jersey. Nah ini program-program biasa sih. Gitu. Nah di bawahnya tadi kok ada juga, kita lihat ada sepatu-sepatu bola kok. Nah ini kalau ini apakah emang sepatu pemain Inter semua atau bukan? Iya, ini mereka pakai pada saat main di Inter. Yang ini Candreva nih. Oke. Ini Miranda. Ini Guarin. Freddy Guarin. Terus gue sampai sini ada Lukaku. Ini pas masih main di Inter nih pertama kali nih. Terus ini Skriniar sama itu Ranocchia. Ini Lukaku kok. Lukaku. Ntar kalian bisa lihat guys ya, ukuran kaki Lukaku nih. Gede banget ukurannya. Nah yang ini nih Materazzi nih pakai semua nih. Nah ini dapatnya pasti lebih susah kan ya? Ini jadi gua itu waktu itu sempet
jadi ada auction house di Italia, itu memang dia partneran sama Materazzi. Oke. Nah, jadi kalau lihat ini kan cuma satu-satu nih. Iya. Ini cuma satu kan dia pakai 2. Iya. Nah, ini memang satunya dia simpen, satunya lagi dia auction. Nah, ini sampai sini. Nah, ini dia waktu itu lelang langsung dua-duanya. Kanan kiri ya? Kanan kiri. Ini lawan Livorno. Nah, kalau yang ban kapten loh. Ban kapten itu dapatnya apakah semua ini kan pasti dapatnya beda-beda ya? Iya. Di antara misalnya yang di seksi ini lah kita bilang, yang paling susah nih ban kapten ini apa yang lain dapatnya kok? Paling susah nih dalam arti apakah carinya susah? Carinya tuh sebenarnya lebih susah sarung tangan. Oke. Gloves lebih susah. Oke. Sekarang kita beralih lah ke sini dikit kok. Jersey. Nah, ini Oke. agak-agak banyak yang bisa kita bahas di sini. Karena kan berbagai macam ya kok. Aku mau nanya langsung mungkin, Ko Ivan ngumpulin ini dari tahun berapa? 2008. Nah, pas ngumpulin itu apakah emang udah kepikiran, apakah niatnya itu karena fans Inter pengen ngumpulin aja, apa emang udah kepikiran kalau sekarang mungkin bisa invest nih apa segala macam, apa emang buat koleksi suka aja? Dulu pertama kali sih gue karena suka Internya dulu, koleksi, tapi waktu itu belum semuanya Inter, jadi tim-tim Serie A yang bagus-bagus lah dulu gue beli. Waktu itu gue belinya replika, nah, beli, terus ternyata gue tuh bukan suka baju bolanya ternyata, gue suka Internya. Oke. Jadi sejak saat itu gue mulai pelan-pelan gue lepasin, gue beli Inter semua, gitu. Kalau di sini kok yang paling susah didapat yang mana kok? Atau mungkin dari semua lah, dari semua nanti kita bisa sambil jalan-jalannya paling valuable dulu lah. Paling valuable ya, ini mesti dilihat, kasih lihat ya? Boleh, kasih lihat boleh. Paling valuable yang ini. Oke. Third 9798. Iya. Ini jersey yang tahun ini emang cari-cari banyak orang sih. Iya, yang UEFA. Ini kenapa? Valuable kenapa kok? Pertama paling susah dicari, paling jarang menurut gue ya. Iya. Dan memang desainnya juga kayaknya salah satu yang paling bagus. Iya. Gitu. Dan musim ini juga juara UEFA. Jadi memorinya dapat, desainnya dapat dan long sleeve gitu. Iya, long sleeve tadi. Ini match worn kok. Match worn. Dapatnya gimana kok kalau match worn ini? Gua tuh sempet ditawarin sama orang Brazilnya langsung. Jadi kenal sama si pemainnya. Kebetulan namanya Zé Elias ya. Mungkin nggak tahu masih ada yang ingat kan? Ya. Nggak mungkin nggak semua orang tahu ya. Nah, jadi ditawarin, ya long story short, akhirnya nyampe lah di sini. Gitu. Berarti kalau misalnya kirim dari luar gitu sih kok, ribet nggak sih kalau ke Indonesia gitu ngirimnya? Enggak lah ya. Nggak ribet sih, cepet sih. Tapi kan kadang kita nggak tahu ya kalau kadang seller nih apakah ada yang beneran emang seller. Nah, tahu kadang bedainnya gitu gimana kok? Oh ini beneran ini itu, bener nih. Ini gue tahu ya. Ya boleh. Ini pertanyaannya beberapa orang juga nanya sama gue. Jadi gini, gue ini untuk menentukan si seller itu nipu atau enggak gitu kan kira-kira. Betul. Nah kebetulan tuh gue memang karena sudah lumayan lama, jadi gue mengkurasi orang-orangnya. Jadi yang kira-kira ini legit nih. Nah, gue belinya dari orangnya itu doang karena sumbernya kan nggak banyak juga. Betul. Beda cerita kalau lu belinya banyak klub. Betul. Atau istilahnya apa ya? Ya lu general koleksi ya. General itu agak susah. Iya. Gitu. Cuman lebih baik ya entah dari eBay, entah dari bayar pakai PayPal atau gimana gitu. Sama ini sih, sama ini. Nah, ini itu Ivan Zamorano. Iya, jadi sama nih namanya kok. Sama. Nah, jadi ceritanya tuh gini, gua itu suka Inter karena Ronaldo dan Zamorano. Ya. Nah, dari dulu gua tuh nggak pernah punya baju Zamorano yang match worn. Oke. Baru dapetnya yang ini doang. Dan ini dapetnya juga istilahnya langsung langsung dari jadi ini dipakai lawan Torino. Oke. Nah, ini gua dapet dari si pemain Torino tersebut. Oh. Nah, ini gua ada COE-nya. Nah, bisanya tahu maksudnya di dia bajunya dari mana kok? Karena dia swap. Oke. Jadi dia swap. Nah, waktu itu gue sempat dikirimin videonya. Video. Pasti jadi, mereka tukeran. Ya, cuman hilang udah nggak ada. Jadi ini dikirimin COE. Nah, akhir-akhir ini banyak yang nanya, berarti kalau gitu nggak ada COE? Palsu dong? Nggak juga. Nanti gue akan kasih lihat beberapa yang nggak ada COE pun kita bisa buktikan kalau emang ini bajunya benar. Gitu. Mungkin gue banyak juga yang belum tahu ya, kenapa Zamorano 1+8. Menghormati Ronaldo. Karena nomornya pengennya sama ya. Ya, jadi kan pertama kali kan Ronaldo 10. Betul. Zamorano 9 kan. Iya. Begitu season kedua ya udah Ronaldo 9 gua
1/8. Dan pada saat itu regulasi nggak apa-apa masih. Nggak apa-apa ya. Sekarang udah mungkin nggak ada lagi yang pakai 1/8 ya. Ini berapa lama nyari ya? Apa emang ini jersey itu emang ini nyari apa emang datang dengan sendirinya nggak harus buru-buru nyari-nyari? Jadi gua itu kan memang koleksinya kebetulan semuanya match shirt. Jadi waktu gua pikir ya udah gua pengen punya semuanya dari season gua nonton sampai paling terakhir home. Setelah itu lengkap, ternyata gua baru gua punya Zamorano nih. Baru dari situ nyari. Nah dari kepikiran itu sampai nyari sekitar 2 tahun. Ini dapatnya kapan ini? Ini dapetnya udah tahun-tahun mungkin 1,5 tahun yang lalu. Nyarinya ya, mungkin setelah COVID kali ya? Justru gue ngehnya itu pada saat awal-awal COVID. Kan kita nggak bisa kemana-mana kan. Betul. Ya rapi-rapi jersey, lihat-lihat. Kok nggak ada pemain yang gue suka gitu. Long sleeve lagi. Kebetulan lagi, ya. Nah, kalau kita ngomongin jersey itu kok. Jersey ini kan mungkin bagi orang kan ya perspektif lah. Kenapa kok Ivan milihnya tadi jersey semua itu kebanyakan match worn, match issue atau match prepare? Pertama karena apa ya namanya? Jadi gua mendekatkan diri lah ke Internya. Jadi lebih sentimental gitu. Dan kalau bilang balik lagi kenapa selain sisi itu memang ada sisi misalnya kalau match itu lebih apa ya ngomongnya? Lebih susah dicari jadi nguliknya lebih enak. Cara mendapatkannya lebih berkesan lah ya. Dan juga kalau dibilang sisi komersilnya memang dijual juga lebih oke. Cuman sampai saat ini memang belum fokus jual beli lah koleksi. Next kok ini kalau di sini ada apa yang kok ya? Ini yang baru-baru kok ya? Ini yang dari 1920 sampai 2001 22. Nah jadi yang ini gue dari sini sampai situ turun ke sini. Oh. Gitu. Jadi gue biar gampang looks-nya juga dapat gitu. Berarti kalau ini berarti mulai tahun yang paling awal apa? Gue 9394. 9394. Berkham. Nah, yang kalau mana yang ini? Ya ini yang atas boleh. ya. Yang ini atas bawah boleh. Sini atas boleh. Yang apa nih? Yang mungkin paling unik. Ya punya cerita lagi lah. Paling unik. Kalau punya cerita semua punya cerita, cuman yang paling unik menurut gue yang ini. Yang oranye. Tapi emang beda kok ya. Emang feel bahan ini match worn juga kan? Iya. Feel bahan match worn itu emang kelihatan ya sih emang. Iya, jadi gue memang sengaja membiarkan kondisinya apa adanya. Nggak gue apa-apain. Justru jadi lebih emang kelihatan, lebih bersejarah juga jadi. Bersejarah. Jadi kan banyak yang udah rusak nih mau diganti. Gue nggak gitu. Gue nggak sampai situ sih. Gitu. Tapi apakah dari jersey semua ini dipakai apa khusus di pajang ya? Pajang doang. Tapi berarti kalau banyak jersey double yang mau dipakai? Kalau gue pakai, misalnya kita pakai sehari-hari kayak gini, gue pakainya kalau nggak replika ya mungkin kita kalau gue dulu ngomongnya player issue, player issue. Sekarang tuh entah namanya authentic, R atau apa. Gitu. Yang ini gue nggak ada yang gue pakai. Emang khusus koleksi? Emang gue khusus pajang doang. Berarti menuhin ini dari 2008 sampai sekarang ini juga? 2008 gue masih replika. Oke. Karena dulu aksesnya untuk dapetin yang ya belum ngerti juga kan, belum ngerti, belum paham, aksesnya belum tahu kemana. Ya media sosial belum terlalu ini kok ya. Benar, jadi belum semasif itu gitu. Kalau diantara ini nah kita ke seksi bentar guys ya. Nah kalau diantara kita biar nggak usah buka satu-satu kok ya. Diantara semua ini kok, yang mungkin boleh pick up 2 lah kok, yang mungkin punya 2 dikit nggak bisa. Boleh bebas pilih berapa. Nah, jadi kalau nanya tapi selain yang tadi ya, selain yang tadi. Maksudnya ini kalau nanya section sini, sebenarnya agak unik yang ini. Nah yang mana tuh? Ini satu set ini lu kalau perhatiin ini tuh jadi Zanetti itu punya foundation ya. Untuk kasih ke anak-anak. Nah, ini tuh jadi setiap musim dari tahun 2002, 2003 sampai 2021, 2022, setiap musim itu dia setiap ada satu match dia pakai patch khusus ini. Jadi ini lu cuma ada satu pertandingan, kemarin lu lihat kan ada ininya apa? Pertandingannya lawan apa. Tapi ini berarti di semua pemain ditempel? Iya, di semua pemain. Even cadangan pun di semua ditempelin.
Nah kalau ini tuh dapatnya juga kan ngumpulin satu-satu, apalagi kalau misalnya koleksi-koleksi gini, kalau maksudnya yang kayak emang limited lah kita bilang. Nyarinya ini Kalau ini tuh kebetulan ada beberapa, dia rutin lelang. oke. Kalau ini, karena memang khusus untuk penggalangan dana. Cuman ada juga yang gue dapetnya dari kolektor. Nah kebanyakan gue dapat dari kolektor itu entah si pemain kasih ke entah supporter, entah keluarga atau teman, atau si pemain itu tukeran sama pemain yang lain. Nah gue yang kebanyakan dapet tuh yang tukeran. Oke. Gitu. Karena nggak ada yang kok mau tukeran tapi pemain itu mungkin atau kolektor atau gimana kayak masih belum lepas sekarang ini. Maksudnya yang nanya untuk beli atau? Iya mau beli. Misal aku mau beli nih, kalau main itu kayaknya nggak gue deh, buat gua aja lah gitu segala macam. Oh, gua nyari. Iya, gua nyari. Jadi gue sekarang ini agak jarang nyari sih. Oke. Kenapa? Karena udah penuh. Karena agak jarang nyari karena maksudnya kan tujuan awal gue cuma ngelengkapin yang home dan itu sudah terpenuhi. Ini kayak tahun 97 juga gue. Nggak sih? Ini 2020-21. Ini memang dia ngikutin, lo kalau mau lihat nih. Iya. Makanya kan dari warna sama kayaknya. Mirip. Nah ini Skriniar tadi guys yang punya sepatunya. Milan. Ini match worn. Ini ngomongnya match issue. Nah, match issue, oke. Kenapa gue sebutnya match issue atau match prepare? Jadi ini menurut gue ya, itu match worn itu lo harus bisa membuktikan. Iya benar. Itu tuh benar-benar match worn di pertandingan tersebut. Membuktikannya pakai apa? Nanti gue kasih contoh lah beberapa. Oke, boleh. Itu kalau ini memang gue tidak bisa membuktikan dan si seller juga bilang ya mungkin ini prepare atau issue lah. Jadi ya kita sebutnya match issue gitu. Berarti tadi emang ambil desain dari tahun 97-98 tadi kok ya? Betul. Jadi kan ada yang mirip, ada 3. 9798, 2004 sampai 2006 sama yang ini. Iya. Gitu. Tapi musim ini beda banget kayaknya ya. Kenapa? Jersey Inter nggak seperti biasanya. Iya, agak beda. Tapi suka musim ini kok jersey. Semua jersey Inter suka ya gue. Lanjut gue, boleh kesini. Nah, yang ini juga gue sediain space khusus. Ini musim treble. Oke. 2009-2010 kalau lihat. Nah, ini yang gua sebenarnya apa ya sering bilang kenapa COE itu tidak selalu menentukan kalau itu benar-benar. Nah, ini contohnya kayak gini. Ini salah satu contoh aja. Jadi ini masih ada bekas kotornya. Iya. Ini tuh dipakai lawan Dinamo Kiev. Oke. Nah, kenapa gue bisa bilang ini warna? Jadi sebelum sebelum beli pun gue kulik. Oh, ternyata memang dia ada kotor di sini. Iya. Dan bisa dibuktikan juga. Itu makanya kita sebutnya match worn. Jadi nggak perlu itunya emang. Kadang COE itu bonus observasi lah itu. Bener. Jadi COE itu kadang-kadang dijadikan patokan kalau ini bener. Iya. Padahal kita juga nggak tahu. Betul. Bisa aja lu buat. Iya. Who knows gitu kan. Iya. Jadi ini kalau yang treble gue cukup ada beberapa yang match worn. Tapi pernah nggak sih kok ada case kayak, oh ini match worn, terus kan kadang match worn kelihatan kotor-kotornya, dibuat-buat gitu juga? Kalau kotor kayaknya nggak bisa dibuat. Oke. Tapi kalau dia menjual as a match worn banyak. Jadi misalnya nih bajunya, ya kita ngomong gini, player issue. Kan player issue itu kan sama speknya dengan match worn dan match issue kan. Iya. Lu tinggal beli nama pemainnya, lu tempelin, ini match worn nih. Itu yang sering banyak kejadian. Gitu. Ini juga nih. Ini lo kalau lihat ini kotor semua, Bro. Tuh. Ini. Nah, ini gue belum pernah gue spill di mana-mana nih, khusus buat Gol Media berarti ini. Walter Samuel ini lawan Chelsea first half. Nah, ini kenapa gue bisa bilang ini dia pada saat menit terakhir di babak 1 dia jatuh nih. Jatuhnya tuh kena garis putih itu. Nah, ini buktinya. Garis lapangan. Nah, ini guys nih. Ini salah satu bukti kalau match worn tuh emang. Nah, ini juga agak kotor kalau lihat. Berarti dia ganti baju di match babak kedua. Oh iya, babak kedua ganti baju. Nah, yang ini tuh lawan Rubin Kazan. Lu kalau lihat ini tuh kotor juga nih. Iya. Walter Samuel juga. Kenapa pengennya ngambil yang nama sama kok? Kebetulan yang tersedia cuma ini. Dan match-nya beda kan? Iya. Kalau berarti ngumpulin yang match worn treble ini berapa lama? Ini sih maksudnya berjalannya waktu. Bertahap. Ya, bertahap, ada yang tiba-tiba dapat. Yang pertama dapat yang mana? Salah satu yang pertama yang Maicon. Oke. Maicon. Tahun berapa dapatnya ini? Tahun berapa? 2019. Oke. Lupa inget tuh. Ini juga, ini Matchon, ini seri A nih Matchonnya. Nah, ini makanya gue aja nggak punya COE semua. Tapi kan banyak faktor yang bisa membuktikan kalau iya, dan maksudnya gue selalu sebelum gue beli pun gue selalu tanya, ini lu ada dokumentasinya nggak? Dejan Stankovic. Iya.
Dan ini ada dokumentasinya, dan ini ada dia waktu tuh foto pas dia tanda tanganin juga ada. Emang kadang kalau misalnya yang nggak terlalu ngerti bola atau gimana mungkin hanya sekedar jersey kali kok ya. Tapi mungkin Benar. iya kan? Jadi beda-beda preferensi lah. Kalau kayak gue kan kebetulan demen, gini. Jadi alasan gue koleksi Inter itu dari awal sebenarnya untuk lebih mendekatkan diri sih ke klub tersebut. Gitu. Karena kan nggak mungkin kita tiap hari nonton di stadion. Iya. Jadi ya salah satu caranya seperti ini. Iya. Dan mungkin juga ya bisa jadi apa ya? Kadang orang buat healing tuh beda-beda kok ya. Mungkin gue ngeliat nih, lebih tenang gitu perasaannya. Iya, lebih biar lebih betah di rumah. Yes, salah satu alasan tuh guys, biar nggak pergi-pergi. Biar nggak pergi-pergi. Ini yang lebih baru-baru kok ya? Ini baru-baru, ini sampai yang terakhir. Aku mau nanya sih, mungkin kita nggak tahu ya, yang di sana apa di sini, yang termahal. Tapi termahal nih aku bukan mau nanya harga ya guys, karena mungkin nanya kalian pasti nunggu kan, harganya berapa bang, harganya berapa? Gak mau gua tanya, gue pengen nanya termahal ini kok mungkin dari kenapa jersey ini bisa mahal, atau mungkin jersey ini punya cerita yang bikin dia jadi mahal, mungkin demand-nya atau supply yang nggak banyak gitu kok, yang mana kok? Ya tadi, yang third 97. ZLS tadi ya? Ya, jadi sebenarnya gini, gua tuh jujur kalau ditanya paling mahal mana, itu kan sebenarnya relatif. Betul. Tapi sebenarnya hampir semua di sini tuh bisa dibilang gue punya value masing-masing. Tapi kalau lu bilang yang paling mahal berdasarkan value-nya, memorable-nya, karena itu. Kenapa itu? Karena gue pertama kali nonton Inter ya pas di musim itu. Di musim itu, dan terakhir dia juara UEFA kan. Nah, jadi baju itu yang di guanya kena banget. Gitu. Dan kebetulan itu yang paling susah. Iya. Jadi ya long sleeve tahun segitu, emang tahun segitu kan cari-cari kok ya. Selain ZLS tadi siapa yang dicari? Ronaldo kali ya? Pasti Ronaldo lah. Cuman gue seadanya doang sih. Nggak pernah ketemu orang yang punya Ronaldo dan mau jual tuh nggak pernah ada. Tapi kalau misalnya Anda pengen? Tapi pasti harganya sih. lumayan. Ada cuma satu di Intermuseum. Gue pernah lihat di Intermuseum ada. Berarti emang sangat terbatas ya jalan-jalan. Sangat terbatas karena gini, di musim itu juga unik. Yang lu pakai di UEFA itu kalau lu perhatiin ada match lawan Lyon, lawan Schalke, lawan Spartak Moskow. Itu mereka berbeda fontnya, bentuknya. Jadi font nama nih? Font nama. Jadi ada yang ya kayak nggak template lah. Jadi setiap match tuh beda. Dan itu yang bikin susah. Gitu. Itu paling mahal tadi tuh guys. Tapi kalian jangan tanya harga. Gue juga nggak mau nanya harganya. Kok kita beralih ke sini kok. Iya. Selain tadi juga ada sedikit majalah di sana. Kenapa yang ini di frame? Di set loh. Jadi waktu bikin tempat ini tuh sebenarnya blank space. Gue juga bingung mau dibikin apa. Akhirnya gue kepikiran, setelah gue ukur kayak cocok nih bikin frame. Nah kalau lu tanya kenapa ini bisa ada 6, ini semuanya sebenarnya udah gue set. Kayak ini nih. Ini tuh treble. Pertama Coppa, Scudetto, ini Champions. Yang ini tuh juara dunia. 2010. Nah ini ditandatangani sama Eto'o kalau nggak salah. Ini Scudetto pas Covid 2020-21 dan ini Scudetto terakhir. Jadi sebenarnya apa yang ngomong? Ya punya cerita juga ini punya cerita gitu. Memorable-nya di sini gue taruh. Karena waktu itu, waduh, ini gue nggak bisa taruh lemari, nggak bisa taruh apa. Jadi gue kepikiran taruh frame majalah gitu. Harusnya itu sih gue taruhnya di sini. Patung Zanetti. berhala jadi ya berhala. Terus sebelum kesini spill dikit lah, sebelum kesini dikit, kalian udah pasti udah lihat kan sini. Kita sedikit kesini lah. Boleh kita lihat guys, boleh kesini. Nah, ini tuh ada kartu bola juga loh. Kan sekarang kartu bola ini kan lagi naik juga ya, karena jersey lagi naik, kartu bola lagi naik juga. Nah, apakah emang Koko juga suka kartu bola? Apa karena emang ya ini Inter aja, jadi gua harus punya juga? Gue Internya sih. Gue Internya. Jadi, nah kalau lihat di sini kan ini Ronaldo semua. Cuman memang belum full, sebagian gue taruh di case. Nah, ya karena gue demen Ronaldo, jadi gue cari nih Ronaldo yang istilahnya masih bisa masuk di budget gue gitu. Ternyata harga kartu kan juga gila-gila. Jadi ini yang memang yang gue bisa gue dapet lah kira-kira. Tapi ini dapatnya apakah semua di luar, apa bisa ada di Indonesia? Banyak di Indo. Gue dapat di Indo justru. Nah, yang ini Ronaldo, ini gue ngomongnya tuh era sekarang lah. Jadi era sekarang kan lebih warna-warni. Nah, kebetulan ini gue tuh cukup suka Bastoni sekarang. Jadi, ya udah gue kumpulin Bastoni, ternyata bisa dapet nih warnanya beda gitu. Yang paling susah di mana kok ya? Kalau kartu dapatnya? Susah sih, semuanya gini, sebenarnya semuanya visible, bisa didapat. Cuman yang paling
yang paling berkesan yang Ronaldo itu hadiah dari istri soalnya. Yang mana nih? Itu yang ada kalau ada ya, semua ada auto grab ya? Seperti Oke. Itu yang sampai sekarang masih yang paling berkesan buatku karena kado dari istri. Mantap guys. Gitu. Kalau yang lain semuanya sih sebenarnya visible ya, cuman tinggal siap bayar. Betul, karena kan orang kartu nggak semuanya familiar kali kok ya. Benar. Jadi mungkin masih kesempatan yang buat dapat tuh ya masih ada juga. Ya, jadi kalau lu tanya gue kenapa kartu, ya gue demen lihat gambarnya doang sebenarnya. Jadi nggak tahu nih ini rare apa enggak. Cuman kan setelah kesini, oh ternyata yang rare itu yang ada, mungkin korek ya kalau salah ya, yang ada numbernya lebih kecil gitu. Cuman gue sebenarnya demen lihat warnanya doang dan gambarnya. Ini juga, yang ini gue sebutnya era sebelum treble dan di atas inilah ya, di atas ini di bawah ini ya. Betul. Yang ini kan pemain-pemain ya, old Lucio, school. Materazzi, Maicon. Balik lagi ada Zamorano lagi kan. Iya. Berarti favoritnya Zamorano? Ronaldo dan Zamorano. Sekarang kita ini yang cukup bisa spesial. kita bilang ini grillnya lah ya. Batas suci. Oke. Nah, boleh kok dijelasin kok. Kalau ini aku mau nanya satu-satu memang. Oh, oke, siap. Karena ya udah di sini berarti kan udah dikurasi lagi. Betul. Nah, boleh kok coba ceritain kok. Jadi sebenarnya gue bukan sengaja bikin ini. Cuman gue waktu itu pada saat ngedesain tempat, gue tuh demen ada ngomongnya apa ya? Ada kayak kita ke museum lah. Ya. Ada kayak showcase-nya lah ya. Ternyata memungkinkan tempatnya. Akhirnya gue bikin, nah yang ini, area ini tuh sebenarnya semua final Inter yang bukan domestik. Oke. Jadi kalau lihat ini kan UFC Europe. Ini pada saat juara dunia 2010 ini treble. Nah, itu yang pas Super Eropa lawan Atletico kita kalah. Ini yang sebelum kemarin lawan PSG, ini yang lawan City. Nah, ini yang area istilahnya bukan yang domestik lah. Final terakhir Inter. Ini final semua. Final semua. Oke. Final semua dengan match day testimoni MDT ngomongnya. Gue taruh di sini. Cuman yang PSG memang gue belum punya. Lagi on the way kayaknya. Oke, lagi on the way guys. Berarti emang mesti ngumpulin sampai sekarang. Masih ngumpulin. Tapi kalau pakai emang ini, misalnya kita ngomongin bilang jersey match worn atau match issue, match prepare, dapat boxnya? Enggak, ini memang ini edisi khusus dari Inter official. Oke. Jadi ini maksudnya ini bukan match, ini memang ngomongnya celebrative box. Ya, mereka memang keluarin official. Nah, yang paling baru keluar yang ini paling bawah. Oke. One Star. Jadi One Star itu waktu zamannya La Grande Inter tahun 60-an. Jadi mereka mereplika lagi One Star. Ini yang home, ini yang away. Ini yang paling terakhir nih, limited box yang paling terakhir keluar. Ada berapa diproduksi? Lupa, cuman nggak banyak ya. Kayaknya cuma berapa ratus, lupa gue. Berapa ratus di seluruh dunia? Berapa ratus, cuman masing-masing ya. Jadi home berapa, away berapa ratus gitu. Nah, kalau bola kok, ini kok bola kok? Ini bola sepatu. Ini bola musim treble. Oke. Jadi gua tuh cukup, ya mungkin kebanyakan Interisti juga sama ya. Gue cukup terobsesi lah sama treble, season treble. Jadi gue season treble biasa gue kumpulin. Nah, ini bolanya dari yang Serie A, itu yang Serie A, itu yang UCL, itu yang Coppa. Coppa, betul. Kalau yang ini tuh dipakai waktu Inter lawan Napoli nih, yang ini nih. Yang tengah. Yang kanan. Oke. Tanda tangan itu ditandatanganin sama legendnya Juve, bro. Claudio Marchisio malah. Sama Riccardo Ferri. Ya. Ini waktu lawan Napoli di Arab. Ini 2000. Ya, sekarang banyak gitu ya, final-final main di Timur Tengah. Benar. Nah, yang tengah itu pada saat final Europe League yang lawan Sevilla. Nah, itu 2010 Ini jersinya kan? Betul, itu jersinya. Itu yang 2010-2011. Kenapa bisa ada yang 2010-2011? Karena 2010-11 itu salah satu season di mana Inter tuh paling banyak pakai perintilan patch. Oke. Jadi cukup memorable buat gue, jadi gue taruh bolanya di Solo. Gitu. Kalau sepatu nih kok, tadi kan aku nanya tadi, sepatu favorit di sana. Jawabannya ada di sini. Ada di sini. Coba aku tebak dulu. Ya, oke. Kayaknya bisa ketebak lah. Belum tentu. Belum tentu. Kalau menurut gue ya guys, yang bingung, kalau menurut gue sih yang ini kok. Gue kasih tau dulu ya namanya ya. Itu Zanetti. Oke. Ini Milito. Oke, Diego Milito. Ini Stankovic. Oke. Eto'o. Oke. Nagatomo. Gitu, Nagatomo. Coba tebak kira-kira yang mana? Milito. Ya benar. Bener. Kenapa favorit lo?
warnanya udah pasti eye catching. Oke. Dan balik lagi tadi kan gue udah bilang gue tuh cukup terobsesi sama treble. Ini tuh pakai waktu treble. Oke. Gitu. Tapi emang warnanya waktu itu emang gold ya? Dia tuh pakai sempat ada gold, ada putih kalau nggak salah di treble. Nah, jadi yang ternyata gue dapet yang gold. Berani dikit lah kok. Ini yang paling baru kok ya berarti kan? Sebelum lalu, kan? Jadi kan kita ke final kan 2022-23 sama 24-25. Ini yang 22-23. Iya. Gitu. Nah, gue bingung nih kalau yang ada PSG taruh di mana, masih bingung. Karena warnanya beda sendiri juga kan. Apakah mungkin tiba-tiba taruh di sisi luar di manekin gitu nggak mungkin? Belum tahu, nanti coba lihat. Nah, kita bahas di sini kok. Ini final domestik. Ini final domestik gue ngomongnya. Nah, ini gue cukup lengkap itu dari 2007-2008 sampai 2007-2008. Oke. Ini 2023-24. Nah, sebenarnya Inter itu ada main di yang musim ini musim kemarin 2024-25 itu lawan Milan, cuman gue belum punya bajunya. Kebetulan pas gue set, pas nih bisa 8. Jadi gue taruhlah di sini. Gitu. Yang atas nih Super Copa. Ini kenapa tiba-tiba ada logonya beda sendiri kok? Mandarin. Jadi ini mainnya di Beijing. Final juga? Finalnya. Jadi ini juga main di Beijing. Yang pertama kali main di Beijing kan itu tuh 2009. Namanya Bird Nest Stadium kalau nggak salah. Oke. Nah, jadi ya kayak sekarang kan mainnya di Arab. Iya. Nah waktu itu mainnya di China. Itu tuh mungkin lagi pas mau mulai ini kali ya. Ini 2011-12. Itu apakah sepak bola Cina udah lagi naik-naiknya belum ya? Kayaknya yang kayak zaman-zamannya mulai itu ya. Evergrande, sangat SIPG gitu. Era-era ke sana kayaknya. Iya, baru mau mulai ya. Ya kayak sekarang Arab kan orang Italia pada main di sana jadi lagi mau naikin Liga Arab. Iya, benar. Gitu. Kalau ini yang susah didapat di mana kok? Dari ini? Yang paling itu yang paling susah yang ini. Yang ini. Ya. Ini tuh 2010. Ya, pada saat treble. Nah, kenapa susah? Jadi ini tuh ini namanya Stankovic by the way. Ini tuh dia memang pakai pada saat di bench. Oke. Nah, kenapa gue bisa dapat? Karena kebetulan yang punya memang punya kerabatnya Stankovic. Oke. Ketemu gua maksudnya DM-an segala macam, dia nawarin mau nggak nih, tapi dia pakainya di bench. Karena pada saat match itu dia nggak main. Tapi tetap aja kalau itu jatuhnya tetap match one kan? Iya, cuman jadi ada istilah unik, match worn bench ngomongnya. Ya kan udah dipakai ya, one namanya kan. Tapi nggak ada matchnya. Iya. Nah, jadi ada istilah unik lagi gitu. Ya itu cuma nama-namanya sih kayaknya ya. Ya benar. Tapi berarti kalau misalnya gitu, Koyevan ini banyak emang berkenalan dengan kolektor luar dan teman-temannya gitu. Nah itu kayak pengen kesana itu karena emang lagi nyari-nyari juga apa? Oh karena gue suka Inter, kenapa? Coba deh. Kadang kan mungkin ada yang orang berperasaan, oh gue suka, misal aku nih kok, misalnya suka MU, coba deh cari teman-teman MU yang di luar, nah gitu-gitu. Oh, jadi sebenarnya ya kan gue koleksi dari 2008. Aduh kesebut lagi suka MU. Sorry. Nggak apa-apa, bagus juga lah. Kan kadang banyak yang bully, kok kalau musim-musim sekarang ini. Jadi 2008 gue koleksi, nah 2008 itu kan mungkin eranya masih kayak blog website. Ya. Nah terus Facebook, Friends tuh nggak tahu, lupa kayaknya nggak ada. Facebook. Ya. Dari situ kan, ya gue cuman sebenarnya tuh gue pada saat gue koleksi gue beli, gue cuman taruh untuk mendokumentasikan. Nah cuman dari situ kan orang banyak tahu kan, oh gue koleksinya Inter. Kenal satu sampai di era Instagram. Instagram itu gue kalau nggak salah 2016 mungkin 17. Sama dulu kan Instagram cuman foto satu nggak ada slide nggak ada apalah. Gue cuma taruh untuk mendokumentasikan, tapi dari situ lama-lama kenal dan terkurasi sendiri gitu. Dan ini mungkin pertanyaannya ada nggak sih kok pemain yang kayak jadi ngeh gitu? Oh ini kayak baju gue yang gue dulu nih, atau kayak sepatu gue dulu nih yang pernah gue pakai gitu. Terus kayak ngontak atau mungkin ya kalau di Instagram misalnya nge-love lah, atau mungkin lebih sadar lah mereka gitu. Kalau yang ngelihat cukup ada yang notice. Oke. Yang paling sering notice gue tuh Lucio, Oke. Cordoba, Moriero kalau misalnya, Zanetti juga sepertinya notice. Sama yang terakhir Cesar. Oke. Cesar bukan Julio tapi inget nggak? Cesar mana nih? Cesar Lazio dulu. Nggak inget pasti. Tahun berapa itu? Tahun 2005-2006. Wah itu aku sayapnya Brazil. Aparecido Cesar. Belum ngikutin Brazil. Oke. Nah, jadi kenapa dia bisa cukup notice? Jadi dia punya kerabat di Brazil. Nah, gua tuh lately dapat bajunya si Cesar tersebut gitu. Ada nggak sih kok yang pasti sebenarnya yang nawarin lagi ada ya? Maksudnya ini kan kok udah malah ada kolektor luar lagi
gue pengen deh beli koleksian lu gitu-gitu. Maksudnya untuk apa? Nah, maksudnya gue nambah atau? Enggak, jadi mereka pengen beli koleksian apa nih? Jadi gue waktu itu sempat ada momen mau jual beberapa yang double dan memang gue tidak bisa istilahnya apa ya? Bukan match one lah, gue nggak bisa mengidentifikasi. Cuman belum sampai ke arah yang yaudah ya mau jual apa enggak. Maksudnya belum terlalu serius ngegarap itu sih. Tapi kalau orang yang nggak dijual yang nawarin banyak, misalnya banyak, tadi yang Elias gitu banyak. Yang paling banyak orang nawar apa? Pengen udah lepas aja ke gua gini-gini. Biasa sih yang paling sering tanya tuh treble, sente, ya sama itu 9798 gitu. Kalau yang lain-lain sih enggak lah. Enggak terlalu, maksudnya orang mungkin ada yang nggak ngeh juga kali. Ada yang ini ya. Ini koleksinya. Ini match one semua. Ini gua ngomongnya match issue, yang match one itu cuma itu. Yang lain gua tidak bisa membuktikan lah. Kira-kira gitu. Ini berarti yang terbaru itu yang ini gue. Terbaru sebenarnya ada yang terbaru yang gue punya ini doang. Enggak, ini tuh ada lawan Milan musim kemarin 2024-2025. Cuman nggak punya bajunya. Yang belum kesampaian apa kok? Malah yang jadul-jadul ya. 95, 96, 96, 97 yang away dan per. Karena emang mungkin produksinya terbatas kali. Lebih jarang dipakai. Kan gue nyarinya yang match one kan. Nah, jadi lebih jarang dipakai otomatis lebih sedikit. Berarti kalau misal match one itu lebih ke negosiasi lah kok ya? Karena kan ibaratnya harganya kan gambling ya? Harganya sebenarnya bisa dibilang ada patokan tapi tidak bisa selalu seperti itu. Kan tergantung yang punya kan. Gitu. Kayak makanya kenapa gue selalu menghindari pertanyaan soal harga. Betul. Karena relatif. Betul. Ada yang bilang, kok segini padahal bisa segini ya, itu susah. Iya. Tapi kalau misalnya Koko tahu harga jersey Inter yang paling mahal tuh yang mana? Maksudnya bukan yang koleksi ini ya, yang keseluruhan. Ya itu, yang 998 masih yang setahu gue masih yang paling mahal. Karena gini, gue sempat ditawarin juga waktu itu treble lawan Barcelona. Oke. Yang kita jadi ada dua, dia punya sepasang. Yang menang 3-1 sama yang kalah di Nou Camp. Dan itu mintanya 3-4 kali lipat dari yang harga itu. Harga yang UEFA yang orang-orang pada tahu lah, 3-4 kali lipat. Nah, artinya apa? Ya sebenarnya itu balik lagi relatif dan itu yang punya siapa lagi? Nggak ada. Iya, nggak ada lagi itu. Oke. Maka tadi harganya ya cuman dia, ya, tapi kalau sesuai maksudnya gini, gua ngomong secara general yang orang tahu lah. Yang memang kalau yang general ini yang paling mahal 998. Kalau general ya? General. Tapi kalau match one ya kayak tadi terserah dia mau ngasih harga sebenarnya. Yang lawan Barca siapa yang bisa ngasih lagi? Iya, match one lagi ibarat cuma satu atau satu kotor dan bersejarah dua-duanya. Kapan lagi Inter menang lawan Barca waktu itu lagi gila-gila. Di situ ada dua tuh. Iya. Ada jersey ada nomor 19 sama 20. Boleh coba diceritain kok. Coba kita kesana dikit dulu kok. Ya, jadi ini tuh selebratif ngomongnya. Selebratif tuh jadi Inter mengeluarkan name set khusus lah untuk merayakan Scudetto. Ini Scudetto yang COVID 2020-21 ini yang ke-19 kan. Nah, itu yang ke-20. Yang tengah ini sebenarnya gue disiapin buat musim lalu. Karena pada saat pada saat ini udah beres, itu 2 hari sebelum melawan Lazio lah. Oke. Kan Lazio-nya keselip. Jadi menang lawan Lazio, taruh 2-1 bagus nih, makanya gue sediain space khusus gitu. Ternyata nggak ada. Apakah musim depan kira-kira? Kalau ngelihat gerak-gerik transfer Inter sekarang? Gini, kalau secara squad mungkin masih 2-3 terbaik ya. Oke. Cuman kan yang diragukan kan sekarang pemilihan pemainnya komposisi sama pemainnya. Pelatih baru. Ya. Which is Cifu kan. Berharapnya sih masih Scudetto ya. Oke. Gitu. Optimis lah. Maksudnya setiap musim optimis, dari zaman kegelapan juga optimis kan. Dan Semi juga gitu doang loh. Optimis kenyataannya gak juga. Tapi kalau misalnya di Inter yang pengen berharap pemain join itu siapa? Sekarang apa dulu? Sekarang. Gue tuh demen back tengah ya. Sekarang ya. Untuk back, maksudnya sekarang kebutuhan Inter kayaknya di back tengah. Ya rumor-rumor Izas itu apakah kayak udah layak apa belum? Apa mending nggak usah dulu deh, mending cari-cari klub lain. Bukan kapasitas gue, cuman kayaknya manajemen lebih tahu lah. Tapi kalau harapan back tengah, karena kita nggak kurang. Kalau sebut nama siapa cocoknya? Karena back tengah sekarang dikit ya. Bener. Dikit ya. Sama kayak striker murni aja sekarang dikit. Iya, striker 9 udah dikit. Siapa back ya? Mungkin Konate mungkin.
Ibrahima, Liverpool. Iya mungkin ya cuma kan hampir mustahil lah seperti itu. Konate, terus gue demen back Itali sih sebenarnya. Iya, yang kuat-kuat ya, Bastoni. Ya, jadi kayak waktu kemarin siapa Bongiorno. Iya. Tadi ini udah sedikit di-spill kok ya. Tahun 2007-2008. Iya. Nah, kenapa ini di frame sendiri? Karena warnanya beda sendiri. Oke. Nah, gitu. Jadi warnanya beda sendiri dan memang di antara jersey yang ini, maksudnya yang di dalam sini, jersey yang CNTO ini memang salah satu yang cukup favorit dan rare. Dan makanya gue taruh sini biar beda daripada yang lain. Berarti emang karena desainnya beda sendiri warnanya tiba-tiba karena emang Sente tadi? Emang interline-nya juga banyak yang putih merah atau? Oh ada yang Sente memang salib. Ini 2007-2008. 2008. Ini mengingatkan kadang jersey timnas Portugal juga waktu itu. Yang ada dua tahun berapa gitu yang warna hijau. Oh iya. Ada merah terus. Iya yang agak bolong ya. Iya. Jadi, ini match worn. Ini match issue. Oh sorry, match prepare karena ini namanya Vigo. Mau gue buka? Boleh. Nah, buka guys. Vigo, cuman Vigonya nggak main. Luis Figo. Jadi gue banyak dapat yang prepare sebenarnya. Gitu. Nah kalau orang ngomong ini match worn, pengertian match worn kan dipakai. Ya ini aja nggak main, gimana cara pakainya? Ya benar. Gitu. Tapi pernah ada nggak sih kok kayak bilang, ini kok kan pasti jersey-nya kan nggak dipakai? Nggak, gue nggak pakai. Ya, buat koleksi. Ya. Ada nggak sih kadang nanya, lu ngapain sih jersey yang nggak dipakai? Mungkin kenapa nggak nyari ukuran lu aja gitu, yang sekalian mungkin lu bisa pakai. Ada nggak yang nanya kayak gitu? Yang nanya nggak ada, cuma mempertanyakan. Kenapa gua ternyata yang nanya guys. Kenapa lu belinya bukan untuk dipakai? Nah balik lagi kan gue sukanya itu karena gue mau mendekatkan diri sama klub. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good. Kenapa bisa kepikiran bikin mini museum kok? Apakah dulu sebelumnya menaruhnya itu gimana? Apa dilipat-lipat atau emang tetap dalam lemari? Jadi alasan utama memang udah nggak ada cukup tempat untuk naruh semua. Itu satu. Kedua ya gue memanfaatkan ruang doang sih. Maksudnya kebetulan ada tempat yang bisa dimaksimalin dan memang dari dulu punya impian, gue pengen punya kayak semacam boys room. Ya man cave, boys room. Tapi yang sesuai sama kemauan gue. Nah, dari dulu tuh gue terinspirasi sama bentuk museum. Jadi kayak dikacain, terus kita bisa lihat. Nah, akhirnya muncullah ide untuk bikin. Gitu. Dan tempatnya memungkinkan untuk bikin. Itu dari kapan kok? Ide sampai kepikiran, ayo bikin? Idenya sebenarnya udah dari lama. Cuman baru mulai serius ngegarap karena layout tempat segala macam itu setahun lalu. Apa yang susah pas bikin ini kok? Ternyata ekspektasi kita kan, tinggal bikin. Pas ternyata harus custom, karena kan ini kalau lu lihat ini kan sebenarnya basement, bekas gudang. Jadi strukturnya sudah ada kan. Jadi nggak bisa bikin lemari sekian taruh, nggak bisa. Jadi harus ngikutin struktur yang sudah ada gitu doang. Dan nggak bisa banyak utak-atik juga. Iya. Dan pas sudah jadi sesuai ekspektasi. Ya sesuai ekspektasi sih. Memang udah kayaknya gambarannya seperti ini nih. Gitu. Nah, ini jadi salah satu alasan buat betah di rumah terus kok ya? Iya dong. Tanpa harus keluar-keluar? Iya, biar weekendnya di rumah terus. Kadang kalau misalnya, aku mungkin belum ngerasain kok ya, pas apalagi fans emang udah suka, ya kalau aku bukan bilang fans lagi sih ya, apa ya? Penikmat. Bukan, sama-sama penikmat lah kita. Enggak. Beda. Ini udah bukan penikmat lagi, into. Nah, ngelihatnya kok pas ngeliat kadang gini, ternyata gue pas ngeliat ini lebih feelingnya lebih enak. Nah, pas ngeliat gini gimana kok? Pas ngeliat kadang sepatu, kadang kan beda-beda sebenarnya. Kalau kita ngeliat jersey, ngeliat bola, ngeliat sepatu, beda-beda feel. Ya. Jadi ya maksudnya ada rasa puas dan cukup bangga lah. Ternyata bisa ya orang yang tidak tinggal di sana, budayanya nggak ngerasain, kita bisa istilahnya dapat potongan-potongan dari mereka lah, potongan sejarah dari mereka. Gue bisa lihat di rumah sendiri nih. Memang kan semuanya ya ada gampang, ada yang susah. Betul. Jadi ada perjuangannya juga sih gitu. Jadi proses untuk mendapatkannya juga menurut gue unik. Yang paling unik mana kok proses mendapatkan dari semua koleksi ini? Semuanya punya cerita ya. Beda-beda ya? Beda-beda. Jadi yang paling ya beda-beda ya. Nggak ada yang paling semuanya unik lah. Semuanya. Itu bukan penikmat berarti namanya, udah itu. Ya? Kalau penikmat tuh fans kayak, ini gue kayak karena dapatnya ceritanya gini. Ini semua udah bukan. Semua punya cerita masing-masing, gue ngomongnya gitu.
Cuman ya satu lagi yang maksudnya dengan koleksi ini tuh jadi lebih banyak apa ya ngomongnya ya kenalan lah di luar ternyata ada juga pandangan seperti ini dan kebanyakan mereka yang jual ke gue itu bukan yang orang seller memang yang agak idealis artinya dia bukan jual ke orang yang pengen beli tapi yang memang pengen ngerawat. Oke. Itu salah satu tujuan kenapa bisa dapet sampai seperti ini. Selengkap ini barang. Selengkap ini. Aku sedikit mau nanya tips lah mungkin ya. Kadang kan mungkin sedikit banyak orang koleksi jersey, tapi kan mungkin nggak tahu cara penempatannya. Mungkin nanti tiba-tiba jadi warna putih jadi kuning, kan takut orang kebanyakan itu kok ya. Nah kalau dari tips dari Ko Ivan tuh kalau ngerawat jersey atau show jersey loh kok, bagusnya gimana? Paling gampang sih sebenarnya direnggangin ya, maksudnya dikasih jarak lah, jangan ditempel. Karena kalau kasih jarak itu kita ngomong contoh misalnya walaupun dikasih jarak nih rusak nih tapi kan tidak mengerusaknya yang lain, bukan rusak jadi kayak kesannya lengket-lengket gitu. Itu kan nggak merusak yang lain. Nah itu tips paling gampang. Mungkin kalau mau yang agak ribet ya pakai dehumidifier anti lembab. Ya itu cukup membantu sih. Yang paling gampang udah jangan ditempel, renggangin aja. Karena kalau nempel kadang lengket kena semua kan, lebih rusak semua. Lebih rusak lagi. Ada nggak tuh ngomong rusak? Ada nggak pernah jersey Ko Ivan ternyata rusak dan kayak nyesel gitu? Ada. Sekarang juga masih disimpan gitu. Jadi karena berkaca dari situ, ternyata nih nggak boleh, gitu nggak boleh di ini ya, buat taruhnya renggang. Ya, dulu banyak yang rusak. Itu Ko Ivan bisa dibilang nonton Inter nih berapa kali kok? Nonton langsung ke stadion? Baru sekali gua nonton langsung ya. Itu tahun pas 2023-2024. Cuman tepatnya itu di 2024. April. Itu di Giuseppe Meazza? Ya. Itu feel nonton langsung waktu lawan siapa itu? Lawan Milan, derby lagi. Yang seal Scudetto. Nah itu nonton kan nggak semua orang mungkin bisa dapat kesempatan nonton derby kok ya? Betul. Nah itu pas nonton derby mungkin euforia ya apalagi sama-sama. Mungkin kalau misal derby Manchester United, Manchester City kan ya mungkin baru sekarang aja. Kalau ini kan derby della Madonnina kan udah dari lama. Ya. Itu gimana kok pas? Maksudnya gini ya, nonton langsung sama di TV sih beda sih. Feel-nya memang atmosfernya gila. Cuman kan kalau kita di Indo tuh kesannya di sono nih keras nih, bahaya. Nah gue nonton itu bareng istri sama anak. Anak gue juga masih kecil-kecil lah, di bawah 10 tahun. Dan sebelum match dan sesudah match itu cukup friendly ya maksudnya menurut gue ya. Karena kita naik di kan waktu itu Inter sebagai away, otomatis fansnya Milan lebih banyak kan. Jadi kayak di transportasi umum pun gue ketemu banyak fans Milan kan. Dan sebelum dan sesudah match itu ya, dari mana? Jadi cukup ramah di luar pertandingan. Cuma pada saat pertandingan memang kerasa. Ini derby harus kayak gini selayaknya gitu. Banter-banterannya kanan kiri ya cukup kerasa. Ups and downs just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. Ngomong-ngomong Inter, gue juga pakai jersey Inter nih. Dari siapa nih kok boleh kok? Dari VAR LTD. Oke. Serat kain kalsium. Ntar boleh kita tulis IG di bawah guys. Ini jersey t-shirt buat sehari-hari yang mau koleksi. Dia khusus Inter apa ada lain-lain? Ada yang lain. Dia khusus kayaknya lebih suka Serie A, mungkin nanti yang punya serat kain kalsio bisa ngomong langsung. Boleh. Terima kasih kok udah di support buat. Iya dong, biar keren dong. Benar, biar sama-sama Inter. Kayaknya mungkin itu kali kok ya. Siap. Udah terlalu banyak juga yang kita bahas ini kok buat jersey ini, Inter segala macam guys. Boleh, siap. Guys, itu tadi koleksi Ko Ivan dari sepatu bola, sarung tangan, kartu bola, newspaper, koran-koran, magazine, dan jersey. Kalau total ada berapa jersey? Terakhir seingat gua 230-an. 230-an. Di dalam sini semua yang ini. Iya. Itu Inter semua nanti. Nah, ya kalian berarti kan lihat. Kalau suka bola ini sekedar suka banyak, tapi mungkin ada beberapa orang yang punya nilai dan mungkin rasa pengen lebih dalam kepada klub itu, mungkin ya bisa
buat kayak gini, dan mungkin ini bisa jadi tempat kayak tadi bilang Ko Ivan. Jadi nggak perlu keluar, ya di sini aja ya seharian atau apa lebih chill kali ya. Lebih chill. Gue jarang gue nggak gitu demen keluar juga, yang ngeket gue gitu. Jadi lebih demen santai di rumah. Biar lebih betah lah. Betul. Itu salah satu tips guys. Preparation, good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it.